Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dwi Wulandari, Muhammad Ridho, Nurhalisa Amalia, dan saya sendiri Nur Hasanah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul bilangan bulat pada mata kuliah teori bilangan oleh dosen pengampu Ibu Rinda Azmi Saputri MPD. Baik, pada kesempatan kali ini pokok materi yang akan kami sampaikan adalah mengenai definisi bilangan bulat, operasi bilangan bulat, dan sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Baik, yang pertama ada definisi bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. 0 bukan termasuk bilangan bulat negatif dan positif. Di dalam bilangan bulat terdapat bilangan genap dan ganjil. Selanjutnya di bawah itu merupakan contoh dari garis bilangan anggota bilangan bulat, yang mana panah yang mengarah ke kiri merupakan bilangan bulat negatif, dan panah yang ke kanan merupakan bilangan bulat positif, dan yang di tengah-tengah merupakan bilangan 0, bukan positif maupun negatif. Yang kedua ada operasi pada bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Yang pertama ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda tambah. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan atau semakin besar. Seperti contoh di bawah, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang mana 2 merupakan bilangan positif, sehingga panahnya akan bergerak ke kanan sebanyak 2 langkah. Kemudian ditambah 3, yaitu dengan bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah, sehingga hasilnya merupakan 5. Selanjutnya ada sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran, yang mana secara umum sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Seperti contohnya 5 ditambah 8 sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. 2. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat asosiatif dituliskan dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya, dalam kurung 4 ditambah 7 ditambah 2. Itu sama dengan 4 ditambah dalam kurung 7 ditambah 2. Hasilnya 13. Yang ketiga ada sifat identitas terhadap penjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahan akan tetap. Atau dengan kata lain, 0 adalah bilangan netral terhadap penjumlahan. Secara umum dituliskan dengan 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0. Contohnya, jika 8 ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah 8, yang mana hasilnya sama dengan 8. Yang keempat, ada unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse atau lawan dari A sama adalah negatif A. Inverse atau lawan dari negatif A adalah A. Secara umum, sifat inverse ini dituliskan dengan
A ditambah dalam kurung negatif A sama dengan 0. Yang kelima, bersifat tertutup. Apabila dua buah bilangan bulat ditambahkan, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. A dan B elemen dari bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan C, yang mana C elemen dari bilangan bulat. Contohnya, 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4, 5, dan 9 elemen dari bilangan bulat. Kemudian ada 1 ditambah 7 sama dengan 8. Sehingga 1, 7, dan 8 adalah elemen dari bilangan bulat. Selanjutnya ada operasi pengurangan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda kurang atau min. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri atau semakin kecil. Seperti contoh 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. 4 merupakan bilangan positif, sehingga panahnya akan mengarah ke sebelah kanan sebanyak 4 langkah. Kemudian dikurangi dengan 6, yang berarti panahnya akan bergerak ke sebelah kiri sebanyak 6 langkah, sehingga langkah akhirnya berada di titik negatif 2. Sifat-sifat dalam operasi pengurangan. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat berlaku 1. A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Yang kedua, A dikurang dalam kurung negatif B sama dengan A ditambah B. Seperti contoh 3 dikurangi 1 sama dengan 3 ditambah dalam kurung negatif 1 sama dengan 2. Kemudian 4 dikurang dalam kurung negatif 2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. Yang kedua, pengurangan yang melibatkan bilangan 0. A dikurang 0 sama dengan A, dan 0 dikurang A sama dengan negatif A. Contohnya, 4 dikurangi 0 sama dengan 4, dan 0 dikurang 4 sama dengan negatif 4. Yang ketiga, bersifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Seperti contoh 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 6, 1, dan 5 merupakan bilangan bulat. Yang keempat, sifat komutatif dan asosiatif tidak berlaku. Seperti A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Dalam kurung A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B kurang C. Seperti contoh 7 dikurang 3 tidak sama dengan 3 dikurang 7. Yang mana 7 dikurang 3 sama dengan 4 dan 3 dikurang 7 sama dengan negatif 4. Sehingga 7 dikurang 3 itu tidak sama dengan 3 dikurang 7. Selanjutnya 9 dikurang 4 dikurang 3 tidak sama dengan 9 dikurang dalam kurung 4 dikurang 3. Dalam kurung 9 dikurang 4 dikurang 3 itu sama dengan 2. Sedangkan untuk 9 dikurang dalam kurung 4 dikurang 3 sama dengan 8. Sehingga sifat komutatif dan asosiatif itu tidak berlaku dalam operasi pengurangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Wulandari. 3. Operasi perkalian. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda silang.
perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Seperti pada contoh, 2 dikali 3. Petunjuk untuk menjawab. Yang pertama, karena angka 3 bernilai positif, maka langkahnya mengarah ke arah kanan. Yang kedua, karena angka 2 bernilai positif, maka jalannya maju sebanyak 2 kali, masing-masing langkah adalah 3 poin. Jadi bisa lihat pada gambar, karena nilainya positif, dia mengarah ke arah kanan sebanyak 2 kali atau 2 langkah. Dan masing-masing langkah terdapat 3 poin, dan dia akan berhenti pada angka 6. Jadi, didapatkan bahwa nilai dari 2 dikali 3 sama dengan 6. Sifat-sifat dalam operasi perkalian. 1. A dikali B sama dengan AB. Hasil perkalian bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat positif. Contohnya, 5 dikali 6 sama dengan 30. 5, 6, dan 30 merupakan bilangan bulat positif. Yang kedua, A kali min B sama dengan min AB. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Contohnya, 3 dikali min 4 sama dengan min 12. Hasil operasi adalah min 12 atau bilangan bulat negatif. 3. Min A dikali min B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan negatif adalah bilangan bulat positif. Contohnya, min 4 dikali min 5 sama dengan 20. 4. Sifat A kali B dikali C sama dengan A kali B kali C. Contohnya, 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Atau contoh kedua, 5 dikali 1 dikalikan 2 sama dengan 5 dikalikan 1 kali 2 sama dengan 10. 5. Sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 5 dikali 4 sama dengan 4 kali 5, yaitu hasilnya sama dengan 20. Atau 6 dikali 7 sama dengan 7 kali 6, hasilnya sama dengan 42. 6. Sifat distributif, yaitu A dikali B plus C sama dengan AB plus AC. Contohnya, 3 dikali 4 tambah 2 sama dengan 3 dikali 4 tambah 3 kali 2, yaitu sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18. 7. Unsur identitas. Unsur identitas terhadap perkalian adalah 1. Perkalian suatu bilangan dengan bilangan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya, 21 dikali 1 sama dengan 21. 8. Bersifat tertutup. Perkalian dua bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat pula. Jika A dan B bilangan bulat, maka A kali B sama dengan C. Dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, 7 dikali 2 sama dengan 14. 7, 2, dan 14 merupakan bilangan bulat. 4. Operasi pembagian. 1. Hasil bagi dua bilangan bulat yang berbeda adalah bilangan negatif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya, 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Min 12 dibagi min 3 sama dengan min 4.
2. Hasil bagi dua bilangan bulat negatif adalah bilangan positif. Contohnya, negatif 10 dibagi negatif 5 sama dengan 2. Negatif 16 dibagi negatif 2 sama dengan 3. Bagi dua bilangan bulat positif adalah bilangan positif. Contohnya, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 9 dibagi 3 sama dengan 3. 4. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 adalah tidak terdefinisi. A dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. 0 bagi A sama dengan 0. Contohnya, 5 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. 0 dibagi 2 sama dengan 0. 5. Tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Contohnya, 4 dibagi 2 bukan sama dengan 2 bagi 4. 8 dibagi 2 dibagi 4 bukan sama dengan 8 dibagi 2 bagi 4. 6. Bersifat tidak tertutup. Jika dua bilangan bulat dibagi, hasilnya belum tentu bilangan bulat juga. Contohnya, 6 dibagi 2 sama dengan 3, yaitu merupakan bilangan bulat. 7 dibagi 2 sama dengan 3, 1/2, yang merupakan bukan bilangan bulat atau bilangan pecahan. 7. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 tidak terdefinisi. Contohnya, 5 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. 8. Tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Contohnya, 6 dibagi 2 bukan sama dengan 2 dibagi 6. 6 bagi 3 dibagi 2 bukan sama dengan 6 dibagi 3 bagi 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.